Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pertukaran udara pada paru-paru dalam sistem pernafasan tubuh kita. Oke, sekarang kita sampai ke kantung alveolus. Oke, saya gambar ya sekarang. Nah, ini adalah kantung alveolus yang waktu itu saya bilang pada video sebelumnya. Bentuknya penuh tonjolan seperti ini, kelihatan kan ya? Dari video sebelumnya kalian tahu kalau dari celah ini udara akan masuk ke trakea. Nah, kemudian terpisah di bronkus, kemudian masuk ke bronkiolus dan sampai ke alveolus. Nah, ini adalah alveolus. Kantung super kecil yang kita bicarakan di video sebelumnya tentang sistem pernafasan. Mungkin Anda mau mencoba nonton video sebelumnya ya. Familiar kan? Nah, sekarang ini ada bronkiolus yang bercabang dan terus bercabang. Ini ditandai seperti di video sebelumnya. Oke, sebentar. Saya harus menggambar dulu nih. Oke, yang bercabang ini. Ini adalah bronkiolus. Oke. Nah, bercabang ya seperti di video. Nah, oke, dan ini adalah bronkiolus. Nah, kemudian ini adalah alveolus. Nah, di video terakhir, udara yang kita hirup saat diafragma berkontraksi dan membuat paru-paru membesar akan menyebabkan udara masuk ya. Nah, udara yang masuk itu ternyata kandungannya adalah 21% oksigen. Ya, oksigen. Dan 78%-nya adalah nitrogen. Dan sebenarnya di atmosfer kita ya, atmosfer bumi kita ini, karbon dioksida itu hanya seperti udara sisa, kurang dari 1%. Kurang dari 1%, ya. Setiap kali kita bernafas di bumi ya, gas-gas inilah yang akan kita hirup. Dan seperti yang kita lihat di video sebelumnya, kita punya kapiler ya. Oke, ini adalah komposisinya. Oke, ini adalah komposisinya. Nah, tadi jadi komposisinya itu adalah 78% nitrogen, 21% oksigen, dan kurang dari 1% karbon dioksida. Oke. Ini komposisi udara yang kita hirup pada umumnya ya. Oke, sudah saya tulis di sini. Nah, seperti yang kita lihat di video sebelumnya, sepertinya saya harus menggambar kapiler dulu ya. Sebentar. Saya harus menggambar kapiler dulu di sini. Oke, nah seperti ini saja kapilernya. Anggap ini kapiler ya. Dari tadi saya bingung memikirkan bagaimana menggambarnya. Oke, nah kemudian dari kapiler ini, oke, nah kapiler pulmonari ya, ini kapiler pulmonari yang tersebar memanjang di daerah alveolus dan saat mereka mengalami deoksigenasi, oke, deoksigenasi yang warnanya akan menjadi keunguan ya. Oke, yang masuk ke sepanjang daerah alveolus tentunya. Oke, nah ini yang berwarna ungu. Kemudian ia akan mengangkut oksigen dari dalam alveolus. Kemudian oksigen ini berdifusi melintasi membran di alveolus ke dalam kapiler ini. Saluran super kecil ini dan kemudian inilah yang membuat darah masuk. Oke, saat darah ini mengangkut oksigen itu, mereka siap untuk kembali lagi ke jantung. Ya, ini salah satu bagian kecilnya ya. Oke, dan kita sudah belajar dari video sebelumnya. Kalau sesuatu yang bergerak keluar dari jantung itu akan dinamai dengan arteri, dan yang menjauh itu, maksudnya menjauh arteri, dan sesuatu yang bergerak menuju jantung itu namanya vena. Oke, jadi ini di sini namanya adalah vena. Oke, nah kemudian setelah kita tahu mana arteri mana vena, oke. Nah, sekarang adalah bagian pertanyaan yang dari tadi mau dipertanyakan. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Coba, bagaimana? Apakah ada yang terkait dengan pertanyaan ini? Hey, tadi kan udara yang kita hirup itu 78% adalah nitrogen dan oksigen hanya 21%. Ya kan? Nah, kemanakah nitrogen yang tidak masuk ke darah itu? Nah, itu pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan yang bagus loh. Jadi untuk jawabannya, oke, saya akan menggambar bagiannya ya. Saya harus menggambar bagian ini lebih jelas, lebih besar lagi. Oke, ya dari sini bagian yang lebih besar. Kemudian saya akan menggambar membran alveolus lebih besar lagi. Oke, ini bagian
sebentar. Saya harus menggambar ini agar jelas dan bisa dilihat. Nah, oke, ini membran alveolus ya. Anggaplah ini membran alveolus ya. Nah, ini membrannya. Oke, ini membran yang super tipis dan hanya setebal satu sel. Dan ini sekarang ada kapiler. Oke, sepanjang ini ada kapiler. Nah, saya mungkin oke, ini dari jantung, heart. Oke, ini arahnya ya. Berarti dari jantung atau bisa disebut dengan arteri. Oke. Nah, oke. Jadi kemudian dari sini yang di atasnya tentu saya itu menuju ke jantung, berarti yang disebut dengan vena. Oke, jadi yang datang dari jantung itu adalah darah yang miskin oksigen dan punya konsentrasi karbon dioksida yang tinggi. Oke, coba sebentar. Saya harus menggambar karbon dioksida ya di sini. Sebentar. Ya, begini saja. Ya, anggap saja ini karbon dioksida yang saya warnai, yang merah-merah ini. Oranye ini ya. Oke. Nah. Oke. Kemudian sebentar. Jadi saya akan menggunakan warna merah. Oke. Oh, warna oranye ini, oke. Dan karbon dioksida ini akan terdifusi ya. Kemudian ia akan dibawa oleh plasma, bukan dibawa oleh sel darah merah yang kita bicarakan ini ya. Oke, ini dia si karbon dioksida, dia akan bisa berdifusi. Nah, karena konsentrasi CO2 di darah miskin oksigen ini lebih tinggi dibanding konsentrasi CO2 di alveolus, jadi saat membran ini miskin CO2 atau karbon dioksida akan berdifusi ke alveolus. Di sisi lain, membran kita punya oksigen yang kita dapat dari udara ya. Udara itu 21% oksigen dan lebih banyak ya dari karbon dioksida tentunya. Oke, ini adalah darah yang miskin oksigen. Kita akan mempelajari gunanya ya, entah di video selanjutnya, tapi kita akan pelajari ini. Tapi tidak ada oksigen di bagian ini. Oke. Nah, kemudian jadi oksigen berdifusi masuk ke membran karena konsentrasi yang di dalam ini rendah. Oke, ini sudah masuk ya oksigennya. Oke. Nah, kemudian satu hal yang harus dipertanyakan lagi adalah segera setelah ini kita akan lihat kalau sekarang dari darah menjadi kaya oksigen dan bergerak menuju jantung. Transisi antara arteri dan vena itu. Oke. Iya, transisinya. Oke. Jadi ini adalah vena dan ini sebentar. Ini bukan vena, Karena ini dari jantung. Ini ingat, ini dari jantung. Jadi ini adalah arteri. Dan yang ini adalah vena karena menuju jantung. Oke. Nah. Oh ya Tuhan, saya salah menulis tulisan arteri. Sebentar. Arteri. Nah, maaf saya kurang baik dalam mengejanya. Oke, jadi akan susah dibedakan ya di mana arteri berakhir dan vena akan dimulai. Ya, untuk lebih mudahnya ya, ini adalah bagian di mana konsentrasi oksigennya rendah. Kita tambahkan kata pulmonari ya di samping arteri. Jadi arteri pulmonari. Ini menunjukkan arteri itu ya, pulmonari arteri. Ini adalah arteri yang menuju paru-paru. Karena pulmo sendiri artinya adalah paru-paru. Nah, bisa dilihat kalau arteri pulmonari ini spesial karena meski ia bergerak dari jantung, tapi kadar oksigennya rendah. Dan ini vena pulmonari. Oke, yang di atas adalah vena pulmonari. Sebentar, saya harus tulis dulu. Pulmonary vein. Ya, ini adalah bagian yang kaya akan oksigen. Oke, pulmonary vein. Oke, di sini kita sebentar. Di sini oksigen rich. Oxygenate, maaf, bukan oksigen rich tapi oxygenate. Ya, itu adalah bagian yang kaya akan oksigen dan di bawah adalah deoxygenate, yaitu daerah yang miskin dengan oksigen. Oke. Nah, kenapa tadi saya bilang pulmonari ini spesial? Karena selain masuk dan keluar paru-paru, kandungan oksigennya juga berbeda-beda.
Kalau dalam tubuh, arteri yang bergerak dari jantung itu kaya oksigen, sementara yang ini adalah miskin oksigen. Dan dari vena ini menuju jantung harusnya miskin oksigen, sementara vena pulmonari ini kaya oksigen. Jadi istilahnya kalau pulmonari itu akan berkebalikan dengan kondisi yang sesungguhnya. Oke, jadi saya masih punya jawaban untuk pertanyaan yang sebelumnya. Saya masih mengutang jawaban ya. Oke, jadi kemana perginya 78% nitrogennya? Oke, nah oke di sini ada banyak sekali nitrogen. Ya, sebentar. Saya harus menggambarkan nitrogennya ini. Ya, jadi anggap saja di sini akan ada banyak sekali nitrogen. Oke. Ya, bahkan nitrogen ini yang berwarna hijau ini akan lebih banyak dari oksigen dan karbon dioksida. Nah, jawabannya nitrogen tidak dapat berdifusi ke dalam darah, tapi kemampuan darah untuk mengambil nitrogen itu tinggi. Jadi kenapa O2 bisa sespesial itu? Karena darah lebih mudah mengambil oksigen dibanding nitrogen, dan disinilah sel darah merah ini beraksi. Oke, nah ini sel darah merah yang sangat menarik. Jadi ini adalah sel yang mengalir di sistem sirkulasi. Bentuknya cekungan seperti ujung tombak yang diratakan. Oke. Kalau dari sudut, sebentar, saya harus menjelaskan, menggambar sepertinya agar terbayang bagaimana bentuk sel darah merah itu. Sebentar, saya mencoba pikirkan dulu. Jadi si red blood cell ini ya, sel darah merah. Oke, saya sebentar. Ya, ini ya seperti ujung tombak yang cekung ini. Nah, ini untuk kalau dilihat dari samping ya, semacam ada cekungan di sisi tengahnya sini ya. Jadi dari sudut yang lain cekungannya akan sedikit lebih jelas dari sini. Oke. Ya, ini untuk gambaran lainnya. Ini hanya mengenai masa sudut pandang saja ya. Oke. Nah, jadi sel darah ini akan mengandung hemoglobin. Ingat, sel darah mengandung hemoglobin. Oke, mungkin kita akan buat satu video tersendiri tentang hemoglobin. Ya. Intinya hemoglobin adalah protein kecil yang memegang 4 gugus heme. Oke, coba digambar di sini. Ya. Jadi dari sel darah merah ini ya, oke, akan ada jutaan hemoglobin ya, seperti inilah gambarnya. Dan 4 gugus hemenya. Heme ini adalah komponen utamanya adalah besi tentunya. Nanti akan ada penjelasan lebih jelasnya di video tentang hemoglobin tentunya. Oke, nah jadi besi yang berada pada hemoglobin merupakan sebuah komponen yang paling penting. Karena besi ini penting karena apabila jumlahnya tidak cukup, ya kita akan kesusahan dalam regulasi oksigen di dalam darah. Ya, itu menyebabkan fungsional dari hemoglobin menjadi fungsional karena ada gugus besinya. Jadi kalau ketika tidak ada gugus besi, Fe atau iron, ya hemoglobin menjadi tidak fungsional dan keempat gugus heme ini tidak akan dapat berikatan dengan oksigen. Oke. Oh iya, ikatan yang muncul antara oksigen ini akan jadi sangat kuat ya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana ia melepas oksigennya. Di sel darah merah ini terdapat banyak sekali heme dan oksigen berdifusi melintasi membran sel darah merah. Oke, ini melintasi seperti ini, jadi mulai masuk-masuk. Oke, dan di sel darah merah ini terdapat banyak sekali heme dan oksigen dan menempel di gugus heme pada hemoglobin ya. Oke, jadi karena sel darah merah punya hemoglobin yang perannya jadi seperti spons yang menarik oksigen secara langsung dari plasma. Oke, plasma yang kita tahu adalah semacam cairan darah yang tidak termasuk ke dalamnya O2. Jadi si sel darah merah ini warnanya tidak akan terlalu merah ya. Alasannya kenapa? Adalah karena karbon dioksida yang berjalan-jalan sepanjang plasma dan diserap oleh cairan. Oke. Nah, oke. Warnanya tidak terlalu merah. Nah, kita akan bicarakan tentang ini di video selanjutnya ya. Jadi karbon dioksida ini berubah wujud menjadi asam karbonat yang jadi kunci kenapa plasma menolak oksigen. Tapi kita bicarakan hal ini nanti juga ya. Oke, di gambar ini sel darah merah yang berwarna ungu ya. Oke, sel darah merah memiliki di dalamnya hemoglobin dan hemoglobin ini melepaskan oksigennya. Karena ada oksigen, sel darah merah menjadi berwarna merah dan merefleksikan cahaya merah.
Oke, dan di saat inilah tidak ada oksigen mengikat, di saat tidak ada oksigen yang mengikat hemoglobin, tentu warnanya tidak merah. Jadi ya malah semacam keunguan atau kebiruan gelap. Jadi ini sebabnya kenapa pada sebagian besar tubuh bagian tubuh vena, sel darahnya itu kan miskin oksigen yang otomatis akan tambah kebiruan. Jadi itu menyebabkan pembuluh vena umumnya berwarna kebiruan atau ya keunguan. Dan alasan kenapa ia berganti warna karena adalah ketika oksigen terikat pada sisi heme, ia akan mengubah seluruh konformasi dan struktur dari protein hemoglobin. Seluruh protein ini melipat dengan cara tertentu sehingga cahaya gelap akan direfleksikan dan yang ini sel darah merah. Cahaya merah yang direfleksikan sehingga sel darah merah warnanya akan merah kalau mengikat oksigen. Intinya di dalam sel darah merah lebih banyak oksigen dibanding nitrogen dan di atmosfer nitrogen lebih banyak daripada oksigen. Kuncinya adalah sel darah merah ini, sel darah merah punya jutaan protein hemoglobin. Jutaan protein hemoglobin. Dan dari jutaan protein hemoglobin ini, di dalamnya mereka akan menarik dan mengikat hampir seluruh oksigen yang ada. Sekitar 98,5% oksigen terhisap masuk ke dalam sel darah merah. Dan sel darah merah ini bergerak menuju jantung sehingga inilah yang membuat darah kita merah. Aktivitas hemoglobin sendiri aktivitas hemoglobin yang terus mengikat oksigen ini menjaga agar sebisa mungkin konsentrasi oksigen di plasma darah rendah, tapi tidak dengan nitrogen. Tidak ada sel yang mengisap nitrogen dan hemoglobin tidak bisa mengikat nitrogen. Ya, inilah sebabnya kenapa oksigen jauh lebih baik dihisap. Ini cukup menarik loh karena kita tahu sendiri jumlah nitrogen, kita tahu sendiri ya mengapa jumlah nitrogen lebih banyak. Nah, sekarang saya akan lebih fokus ke sel darah merah ya. Jadi sel darah merah itu sendiri kita semua tahu dari video sebelumnya kalau struktur seluruh sel itu mengandung DNA. Coba digambar dulu. Sel darah merahnya saya harus menggambar ini. Dengan ada cekungannya. Nah, jadi intinya hal menarik tentang sel darah merah, dia punya jutaan hemoglobin yang tersebar. Nah, hal menarik tentang sel darah merah adalah ia tidak memiliki nukleus dan tidak memiliki DNA. Ini cukup mengagetkan dan membuat kita ragu ya. Sebetulnya sel darah merah ini sel hidup atau bukan? Nah, jadi ternyata pada waktu sel darah merah tumbuh, pada awalnya ia memiliki nukleus, jelas. Nah, kemudian semua tahu kalau semua sel punya nukleus berisi DNA yang fungsinya memproduksi protein yang muncul sehingga sel darah merah punya sebanyak mungkin hemoglobin. Nah, tapi karena adanya evolusi yang reversibel, sel darah merah berevolusi menjadi tidak memiliki nukleus dengan nukleusnya dilepaskan dari sel. Alasannya itu untuk menyediakan ruang lebih untuk hemoglobin. Jadi tidak adanya nukleus ini, ya, tidak ada nukleus dan tidak adanya DNA. Ini adalah mekanisme yang sengaja dikembangkan ya oleh sel darah merah agar mereka bisa menyediakan ruang lebih banyak untuk hemoglobin. Jadi semakin banyak hemoglobin, otomatis akan semakin banyak oksigen yang dapat mereka ikat. Nah, semakin banyak oksigen yang terikat, maka akan semakin efisien untuk sel darah merah ini. Nah, kemudian saya mungkin akan membuat satu video tentang hemoglobin lebih dalam lagi ya, dan tentang sistem sirkulatori. Jadi jangan khawatir. Tapi sekarang saya mau memberitahu salah satu fakta menarik tentang sel darah merah di samping tidak memiliki nukleus. Jadi Anda harus tahu kalau sel darah merah ini hidupnya sangat singkat, hanya sekitar 120 hari. Jadi ia tidak seperti sel lain yang sangat panjang umur. Jadi masih jadi perdebatan. Apakah sel darah merah ini masih sel saat ia melepaskan DNA-nya keluar atau hanya semacam kantung yang mampu meregenerasi diri? Jadi saya belum membuat video mendalam tentang hemoglobin dan saya sangat sadar. Ini jadi fungsinya itu untuk menyediakan ruang lebih banyak ya. Tadi saya sendiri belum membuat video sendiri untuk hemoglobin. Jadi ya karena ya saya sadar bahwa video yang sekarang panjangnya mungkin hanya sekitar 20 menit. Jadi mungkin di video selanjutnya nanti ya saya akan membahas tentang hemoglobin. Jadi intinya yang perlu dicatat tentang sel darah merah ini, dia tidak memiliki nukleus dan tidak memiliki DNA.
dengan tujuan untuk menyediakan ruang lebih agar lebih banyak hemoglobin yang bisa ditampung dalam satu sel darah merah. Oke. Sehingga nantinya itu sel darah merah ini akan bekerja dengan lebih efisien agar lebih banyak oksigen yang dapat diikat. Oke, jadi sepertinya hanya begitu untuk video kali ini. Jadi di video selanjutnya mungkin kita akan belajar lebih lanjut mengenai hemoglobin dan sistem sirkulasi.